peteng. Ini sampel darahnya. Ini siringnya, spuitnya ukuran 3 mili ya. Ngambilnya paling setengah sampai 1 mili lah, cukup. Hari ini kita coba untuk nyempel, ambil sampel darah untuk diuji titer antibodi. Ini di kandang layer produksi ya. Umurnya 27 minggu. Keluhannya produksinya turun dan nafsu makannya turun. Nah, peternak minta untuk dicekkan titer antibodi atau kekebalan tubuhnya dari virus ND dan AI. Nah, ini nanti kita akan ambil sampel darah. Sampel darahnya nanti akan kita bawa ke lab untuk diuji kekebalan terhadap virus ND dan AI-nya. Kita lihat cara pengambilan sampel titer, sampel darahnya ya. Nah, saya di sini peteng. Pengambilannya di pembuluh darah apa Mas Andreas ya? Di ini Mas, pembuluh darah apa ya namanya? Vena. Vena. Iya. Vena yang di sayap ya? Iya. Iya. Minimal pengambilannya berapa Mas? Apanya Mas? Berapa mili? 1 liter ya? 1 liter ya, PTS semaput. Untuk uji lab itu berapa sih minimal? 1 mili apa 2 mili? Wah, nggak sampai 1 mili Mas. Nggak sampai 1 mili ya? Iya. Ini sampel darahnya. Ini siringnya, spuitnya ukuran 3 mili ya. Ngambilnya paling setengah sampai 1 mili lah, cukup. Nah, terlihat untuk ayam ini memang dari paralonnya ya, ini belum dikasih makan lagi karena tadi pagi kebetulan pakan yang kemarin sore itu masih ada. Ini video saya ambil sekitar jam setengah 12 ya. Jadi setengah 12 itu pakan kemarin itu baru habis. Tadi sekilas saya lihat ayamnya, kemudian saya coba sampel bobot badannya, memang bobotnya kurang ya. Di umur 27 minggu itu minimal, paling bagus itu ya minimal itu bobot 1,8 sampai 1,9 kilo. Nah, tadi bobotnya itu bervariasi ya. Rentangnya antara 1,6, 1,7, bahkan tadi ada yang 1,5 kilo. Karena bobotnya ini turun, otomatis produksinya juga turun. Info dari peternak untuk kandang ini, tadinya produksi sekitar 85% produksi telurnya. Kemudian sekarang turun jadi 75%, jadi turun sekitar 10%.
Kalau analisa dari kondisi manajemennya ya karena kondisinya panas, terlihat di sini ayamnya banyak yang penting, banyak yang megap-megap gitu ya, mangap-mangap. Karena kondisi panas. Lah ketika kondisi panas otomatis nafsu makannya menurun dan nafsu minumnya naik. Keinginannya ayam itu banyak minum dan mengurangi makan ya. Sehingga ketika pakannya berkurang, pakan yang masuk berkurang, otomatis bobot badannya itu turun. Nah kalau bobot badannya turun, otomatis produksi telurnya juga ikut turun. Nah, untuk pemilik ini ingin mengecek kondisi titer antibodinya atau istilahnya apa ya, daya tahan tubuhnya lah, antibodi yang ada di darahnya. Kira-kira ada faktor penyakit apa enggak. Jadi diambil sampel darah. Untuk satu kandang ini total ayam ada 3000. Minimal pengambilan untuk uji darah, untuk uji ND dan AI itu satu umur minimal 15-20 sampel darah. Artinya kita ngambil minimal 15 ekor ayam, kita ambil sampel darahnya di vena yang di sayap ya, saya lupa nama ilmiahnya ya. Ngambilnya di situ kira-kira 1 mili lah per ekor ayam. Dan nanti dari situ sampel darahnya nanti kita bawa ke lab, kita diamkan untuk diambil serum darahnya. Serum darah nanti kita ambil, kemudian kita lakukan uji HI test namanya. Kita uji di lab, kita lihat nanti titernya itu sudah masuk taraf non protektif, artinya tidak bisa melindungi terhadap virus AI maupun ND, atau masih masuk di taraf protektif. Kalau masih masuk di taraf protektif berarti kondisi antibodi terhadap virus AI maupun ND itu masih bagus. Tapi kalau sudah mulai turun di bawah angka melindungi atau angka protektif, artinya itu sudah saatnya untuk direvaksinasi kembali. Nah nanti misalkan kok bervariasi, jadi ada yang titernya tinggi, ada yang rendah, dan variasinya terlalu tinggi, itu nanti kemungkinan yang terjadi adanya challenge lapang atau adanya virus yang masuk ke ayam. Nanti mungkin kita akan buatkan video khusus untuk membahas mengenai cara membaca dan menganalisa hasil titer antibodi ayam. Nah untuk sementara sambil menunggu hasil titer, ini saya sarankan untuk pemberian vitamin untuk meminimalisir head stressnya atau stres panasnya. Sama pakannya diberikan pakan starter yang berbentuk butiran supaya bobot badannya ini cepat naik kembali. Nah, nanti setelah kita lihat titernya hasilnya seperti apa, baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya, apakah perlu direvak AI maupun ND atau tidak. Saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Bagi teman-teman yang merasa video-video dari kami memberikan manfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan updatean informasi terbaru mengenai serba-serbi dunia perunggasan. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.